Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu dosen pengampu mata kuliah penyuntingan, Ibu Astuti Samosir, MPD, dan teman-teman R5A yang saya banggakan. Izinkanlah kami dari kelompok 7 untuk menyampaikan hasil diskusi kami. Sebelumnya, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri. Saya Gabriel Wardono Putra dengan nomor pokok mahasiswa 2020-21 5088, dan ada beberapa rekan saya. Yang pertama ada Taskia Amani Azahra dengan nomor pokok mahasiswa 2020-21 5016, ada Risma Dara Oktaviani dengan nomor pokok mahasiswa 2020-21 5022, dan yang terakhir ada Anissa Larasati dengan nomor pokok mahasiswa 2020-21 5098. Baik, tanda baca. Tanda baca adalah tanda yang dipakai dalam sistem ejaan. Penggunaan tanda baca adalah untuk menunjukkan struktur sebuah tulisan, menentukan intonasi, serta jeda pada saat pembacaan. Tanda baca terdiri dari tanda titik, koma, tanda titik koma, tanda hubung, tanda pisah, tanda tanya, tanda seru, tanda elipsis, tanda petik ganda, tanda petik tunggal, tanda kurung siku, tanda garis miring, dan tanda apostrof. Tanda titik. Tanda titik adalah tanda baca yang digunakan untuk menandai akhir dari sebuah kalimat dalam berbagai bahasa. Adapun kaidah penulisan tanda titik berdasarkan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, digunakan pada akhir kalimat. Yang kedua, tanda titik dipakai di belakang angka atau huruf pada daftar, ikhtisar, dan bagan. Yang ketiga, pada penulisan akhir, sebuah judul yang merupakan kepala karangan atau kepala ilustrasi tabel dan sebagainya diberikan tanda titik. Dan yang keempat, pada akhir penulisan alamat pengirim, alamat penerima, nama pengirim, dan tanggal surat tidak diberikan tanda titik. Adapun contoh tanda titik yaitu sebagai berikut. Nenekku meninggal 2 bulan yang lalu. Di akhir kalimat diberikan tanda titik. Kemudian Rais melakukan teknik menulis buku berdasarkan pengalaman pahitnya. Di akhir kalimat ditambahkan tanda titik. Kemudian ada tanda koma. Tanda koma adalah tanda baca yang memiliki bentuk mirip apostrof atau tanda petik tunggal, tetapi diletakkan di garis dasar teks. Menurut Oxford English Dictionary, kata ini berasal dari kata koma, yang berarti sesuatu yang dipotong atau klausa pendek. Adapun kaidah penulisan tanda koma berdasarkan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, penulisan kata tetapi, sedangkan, dan melainkan pada kalimat majemuk setara. Tanda koma dituliskan sebelum kata tersebut. Yang kedua, tanda koma digunakan untuk menceraikan induk kalimat dengan anak kalimat jika anak kalimat mendahului induknya. Tanda koma dipakai antara nama dan alamat, bagian alamat, tempat, dan tanggal, nama tempat, dan wilayah atau negeri yang ditulis berturut-turut. Adapun contoh dari tanda koma yaitu sebagai berikut. Mereka tidak berasal dari Kalimantan Timur, melainkan Kalimantan Tengah. Tanda koma diletakkan setelah kalimat Kalimantan Timur karena pada poin yang pertama, penulisan kata tetapi, sedangkan, dan melainkan itu dituliskan setelah tanda koma. Oleh sebab itu, tanda koma diberikan atau diletakkan setelah kalimat Kalimantan Timur. Kemudian baru dilanjutkan dengan kata melainkan. Tanda titik koma. Tanda titik koma adalah tanda baca dengan beberapa penggunaan.
terutama untuk jeda pada kalimat dan pemotongan pada suatu daftar. Adapun kaidah penulisan tanda titik koma berdasarkan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, pada penulisan akhir, perincian yang berupa klausa diberikan tanda titik koma. Yang kedua, tanda titik koma digunakan untuk memisahkan bagian perinci pada kalimat yang sudah menggunakan tanda koma. Adapun contoh tanda titik koma adalah sebagai berikut. Yang pertama, malam semakin larut, pekerjaan belum selesai juga. Semuanya merasa terhibur. Penonton melakukan standing applause. Kakak melakukan teknik menulis buku karangan di kamar adiknya. Adik menonton TV di ruang tamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risma Oktaviani akan melanjutkan pemaparan materi yang sebelumnya telah disampaikan oleh teman saya. Materi berikutnya tentang tanda hubung. Tanda hubung secara tidak resmi juga disebut tanda strip. Adalah tanda baca yang digunakan untuk menghubungkan dua kata atau memisahkan dua suku kata. Adapun kaidah penulisan tanda hubung berdasarkan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI adalah sebagai berikut. 1. Tanda hubung dipakai untuk menghubungkan suku kata dasar yang terpisah oleh pergantian baris. Yang kedua, tanda hubung dipakai untuk menyambungkan unsur pada kata ulang. Yang ketiga, tanda hubung digunakan untuk menyambung bagian kata yang dieja satu-satu dan bagian tanggal disambung menggunakan tanda hubung. Yang keempat, rangkaian unsur bahasa Indonesia dengan bahasa asing menggunakan tanda hubung. Baik, selanjutnya ada contoh tanda hubung. Yang pertama, Adi berhasil meraih juara kedua pada lomba pidato kemarin. Yang kedua, pagi tadi aku berjalan-jalan ke taman kota. Selanjutnya tanda pisah. Tanda pisah adalah tanda baca yang digunakan untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan khusus di luar kalimat. Adapun kaidah penulisan tanda pisah berdasarkan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI adalah sebagai berikut. Membatasi penyisipan, kata tanda pisah digunakan untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan khusus di luar bangun kalimat. Selanjutnya ada contoh tanda pisah. Yang pertama, kemerdekaan bangsa itu saya yakin akan tercapai. Diperjuangkan oleh bangsa itu sendiri. Yang kedua, anak itu, aku sangat yakin dia berbakat, mempunyai bakat yang luar biasa. Selanjutnya tanda tanya. Tanda tanya adalah salah satu tanda baca yang digunakan untuk menandakan akhir kalimat pada kalimat pertanyaan. Adapun kaidah penulisan tanda tanya berdasarkan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI adalah sebagai berikut. 1. Tanda untuk menanyakan sesuatu. Yang kedua, tanda tanya digunakan pada akhir kalimat tanya ataupun frasa yang bertujuan untuk menanyakan sesuatu. Selanjutnya, contoh tanda tanya. 1. Sejak kapan mereka pergi ke Semarang? Yang kedua, kamu tahu nggak? Yang ketiga, ada apa? Yang keempat, Pak Winarna bukan sih? Selanjutnya tanda seru. Tanda seru digunakan untuk ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, atau emosi yang kuat. Adapun kaidah penulisan tanda seru
berdasarkan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI adalah sebagai berikut. 1. Digunakan pada kalimat perintah. Yang kedua, tanda seru digunakan pada kalimat seruan atau perintah, baik perintah keras maupun tidak. Selanjutnya ada contoh tanda seru. Yang pertama, tolong tutup jendela itu. Yang kedua, kerjakan esai ini dalam waktu kurang dari 15 menit. Yang ketiga, astaga, tinggal seminggu lagi kah? Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Taskia Amani Azahra. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Taskia Amani Azahra. Saya di sini akan menjelaskan mengenai tanda elipsis. Jadi tanda elipsis ini berasal dari Yunani, yaitu elipsis yang artinya penghilangan. Nah, jadi bisa dikatakan tanda baca ini biasanya menandai penghilangan sengaja suatu kata atau frasa dari teks aslinya. Jadi adapun kaidah penulisan elipsis berdasarkan PUEBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia itu dikatakan sebagai berikut. Yang pertama, penulisan kalimat yang terputus-putus. Kemudian tanda elipsis ini ada yang ditulis dengan cara titik spasi titik. Nah, jadi tanda tersebut digunakan dalam penulisan kalimat yang terputus-putus seperti itu. Nah, baik, untuk contohnya bisa kita ambil contoh tanda elipsis ini. Yang pertama, kalau begitu titik-titik, ya lebih baik kita cari tempat makan lain. Kemudian yang kedua, dia sedang berpikir, aku juga bingung dengan tingkahnya. Jadi seperti itu. Oke, kita lanjut untuk tanda petik. Jadi tanda petik ini digunakan untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan dan naskah atau bahan tertulis lain. Jadi dia ini untuk mengapit petikan kalimat gitu. Jadi bisa dicontohnya ini seperti kata dari seseorang. Ini saya belum siap, kata Ahmad, 5 menit lagi. Nah, jadi itu kan kalimat kutipan kata dari seseorang. Dan lalu ada juga pasal 36 Undang-Undang 1945 yang berbunyi bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Itu dikutip. Kemudian bacalah bola lampu. Itu dikutip juga bola lampunya. Nah, jadi dalam buku dari suatu masa dari suatu tempat. Kemudian yang contoh ketiga ialah karangan Putra Setiawan yang berjudul Peran BEM terhadap Kehidupan Mahasiswa. Nah, itu judulnya itu dikutip. Nah, telah diterbitkan di Surat Kabar Kedaulatan Rakyat sebagai tema besar halaman suara kampus. Nah, kemudian kita lanjut, yaitu tanda petik tunggal. Yang tadi tanda petik 2, sekarang tanda petik tunggal 1-1 gitu. Jadi tanda petik tunggal digunakan untuk mengapit petikan yang terdapat dalam petikan lain. Ini menurut berdasarkan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia ya. Nah, kemudian yang kedua itu mengapit makna. Nah, jadi kalau untuk mengapit petikan dalam petikan lain ini, tanda petik tunggal digunakan untuk mengapit petikan yang tersusun dalam petikan lain. Kemudian untuk yang mengapit makna ini, jadi tanda petik tunggal dalam teknik menulis digunakan untuk mengapit makna, terjemahan, atau penjelasan kata ungkapan asing. Jadi contohnya itu seperti tanya Melia, tanda petik 2, kau dengar bunyi di dalam tanda petik tadi, nyiung-nyiung itu di tanda petikan lagi, tanda petik tunggal, tadikah gitu. Jadi kau dengar bunyi nyiung-nyiung tadikah gitu. Nah, kemudian yang kedua, waktu membuka pintu depan ku dengar teriak anakku. Teriakannya di kutip, yaitu bapak sudah pulang dan rasa letihku lenyap seketika. Nah, seperti itu ujar Bapak Santoso. Kita lanjut lagi untuk tanda kurung. Tanda kurung ini dalam bahasa Inggrisnya adalah bracket. Bracket, jadi tanda baca yang digunakan secara berpasangan, kurung buka dan kurung tutup. Nah, untuk memisahkan atau menyisipkan teks ke dalam teks lain jadi. Nah, untuk dalam penulisan tanda kurung ini berdasarkan pedoman PUEBI,
itu tambahan keterangan, untuk tambahan keterangan. Jadi tanda kurung digunakan untuk mengapit tambahan keterangan atau penjelasan yang biasanya digunakan untuk penjelasan abreviasi. Contohnya itu seperti Kementerian Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Disingkatnya kan jadi Kemenristek Dikti. Nah, itu yang pentingnya itu ditanda kurungkan. Telah menyelenggarakan program Hibah Bina Desa PHBD itu di dalam kurung semenjak bulan lalu. Kemudian yang kedua, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, disingkat jadi DPR RI, itu di dalam kurung mengajukan kebijakan yang terlalu mementingkan masalah pribadi, seperti itu. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Anissa Larasati. Dipersilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Larasati dengan nomor NPM 202021500098 ingin melanjutkan materi presentasi tentang tanda kurung siku. Tanda kurung siku digunakan untuk mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan atas kesalahan atau kekurangan di dalam naskah asli yang ditulis orang lain. Adapun kaidah penulisan tanda kurung siku berdasarkan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia adalah sebagai berikut. Mengapit huruf, kata, atau kelompok. Tanda kurung siku digunakan untuk mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan pada kalimat yang ditulis orang lain. Tanda itu menyatakan bahwa kesalahan atau kekurangan itu memang terdapat di dalam naskah asli. Slide selanjutnya yaitu contoh tanda kurung siku. Yang pertama, mahasiswa juga wajib berperan dalam pemberdayaan masyarakat secara berintegritas. Contoh yang kedua, persamaan dari metode pembelajaran itu, perbedaannya lihat halaman 20-23. Begitu signifikan, memberikan output yang kurang lebih tetap sama dengan tujuan awal. Slide selanjutnya yaitu tanda garis miring. Tanda garis miring adalah tanda baca yang berbentuk garis hampir vertikal, yang bagian atasnya agak condong ke sebelah kanan dan bagian bawahnya ke sebelah kiri garis vertikal. Adapun kaidah penulisan tanda garis miring berdasarkan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia adalah sebagai berikut. Dipakai dalam nomor surat dan kalimat. Tanda garis miring dalam teknik menulis dipakai dalam nomor surat dan nomor pada kalimat. Dan penandaan masa tahun yang terbagi dalam 2 tahun takwim. Slide selanjutnya yaitu contoh tanda garis miring. Contoh yang pertama, nomor 036 garis miring kep garis miring dikti garis miring 2002. Contoh yang kedua, Ngadi Winatan I garis miring 1095. Contoh yang ketiga, tahun ajaran 2015 garis miring 2016. Slide selanjutnya yaitu tanda apostrof. Apostrof adalah tanda baca yang dipakai untuk menunjukkan bahwa ada huruf atau angka yang dihilangkan. Adapun kaidah penulisan tanda apostrof berdasarkan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia adalah sebagai berikut. Menunjukkan penghilangan bagian kata. Tanda penyingkat atau apostrof digunakan untuk menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun. Slide selanjutnya yaitu contoh tanda apostrof. Contoh yang pertama, Jono lah orang yang menyelamatkanmu. Apostrof lah sama dengan adalah. Contoh yang kedua, 29 Februari apostrof 16. Apostrof 16 sama dengan 2016. Slide selanjutnya yaitu penulisan unsur serapan. Dalam perkembangannya, bahasa Indonesia menyerap unsur dari berbagai bahasa lain, baik dari bahasa daerah maupun dari bahasa asing, seperti Sanskerta, Arab, Portugis, Belanda, atau Inggris. Slide yang terakhir yaitu 3 macam kata serapan. Yang pertama, kata asing yang sudah diserap sepenuhnya ke dalam bahasa Indonesia, misalnya kap, sitsak, iklan, perlu, hadir, badan, waktu, kamar, botol, sekolah, dan ember. Yang kedua, kata asing yang dipertahankan karena sifat keinternasionalannya. Penulisan dan pengucapan masih mengikuti cara asing, misalnya shuttlecock, knock out, time out, check in, boot up, complete knockdown, fitness, chip, server, web, Linux, Microsoft Word, Gigabyte, dan lain-lain. Dan yang ketiga, kata asing yang berfungsi untuk memperkaya peristilahan, ditulis sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Misalnya komputer, kalkulasi atau calculation, matematika atau matematik, infiltrasi atau infiltration, influenza, bisnis, dan karakter. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun kesimpulan dari hasil diskusi kami adalah
Ejaan yang disempurnakan di sini diartikan sebagai tata bahasa yang disempurnakan. Dari uraian singkat di atas, maka kita bisa menarik kesimpulan berdasarkan data-data dan fakta di lapangan menunjukkan masih banyak orang-orang yang tidak memahami pemakaian bahasa Indonesia yang baik dan benar, sesuai dengan kaidah-kaidah yang benar. Jadi, dilihat dari fungsi bahasa merupakan jantung dari kehidupan ini, karena tanpa bahasa kita tidak bisa berinteraksi satu sama lain. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Dari kelompok 7 kami pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.